Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak sehat. Nah, kalau anak-anak sudah membiasakan diri menaati protokol kesehatan, Ibu yakin anak-anak pasti sehat. Yang jelas anak-anak harus teratur. Ya, makan teratur, istirahat yang teratur, olahraga yang teratur. Jangan lupa untuk belajar. Ya Nana, minggu lalu sudah kita pelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kita lanjutkan sekarang yaitu tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran dari bab 2 ini. Nomor A, untuk mengetahui makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang nomor B, untuk mengetahui hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu pokok pikiran pertama, pokok pikiran kedua, pokok pikiran ketiga, pokok pikiran keempat. Nomor C sekarang, arti penting pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor D, sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita lihat nomor A dulu, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nah itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, pembukaan terdiri dari 4 alinea, kemudian batang tubuh itu adalah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45, kemudian penjelasan. Nah, lanjut kita lihat pembukaan. Alinea pertama. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, kalau kita lihat maknanya, yang pertama kita lihat menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Yang kedua, memuat dalil objektif, yaitu penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai kemanusiaan, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Lanjut kita lihat alinea kedua. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maknanya adalah yang pertama kita lihat bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu cita-cita negara. Nah, kita lihat cita-cita nasional kemudian pengertiannya. Kita lihat merdeka adalah negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu adalah menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Berdaulat bahwa
Sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil bahwa menghendaki negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Yang selanjutnya adalah makmur, menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya, terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Nah, itu tujuan negara. Lanjut kita sekarang alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Mengandung makna bahwa kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Bebas yang dimaksud adalah bebas dari penindasan, bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas menentukan nasib sendiri. Yang ketiga, mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lanjut yang keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita lihat alinea keempat tersebut, di sana tercantum makna, yaitu yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3, bentuk negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Nah, yang keempat, dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, kita lihat dulu tujuan negara. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Maksudnya, Undang-Undang Dasar itu adalah pembukaan dan pasal-pasalnya. Yang ketiga, bentuk negara. Menurut pasal 1 ayat 1 berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, nama resmi, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketiga, bentuk negara yang dimaksud yaitu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, republik merupakan suatu pemerintahan yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat. Yang keempat adalah dasar negara Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat secara jelas berisi rumusan dasar negara, yaitu Pancasila.
Suatu bangsa akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain. Demikian juga lemah dan hancurnya bukan oleh bangsa lain, tapi oleh bangsa sendiri. Nah, itu kutipan dari Bung Karno. Nah, itu anak-anak,